Dipaksa papaku menikah dengan seorang pemulung, seminggu kemudian rahasia ini terbongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jangan lupa tuliskan komentar yang baik setelah menyaksikan video ini. Sudahkah kita membaca sholawat hari ini? Dan mari kita berdoa semoga kita serta keluarga kita mendapat hidayah dan ridhonya. Amin. Caca, seorang gadis berusia 22 tahun, tinggal di Jakarta bersama ayahnya setelah ibunya meninggal beberapa tahun lalu. Caca berasal dari keluarga berkecukupan, tetapi setelah bisnis ayahnya bangkrut, hidup mereka berubah drastis. Ayahnya menjadi pribadi yang tertutup dan sering terlihat stres. Suatu hari, tanpa alasan yang jelas, sang ayah memaksa Caca menikah dengan seorang pemulung bernama Jaka. Keputusan ini membuat Caca marah dan merasa hidupnya hancur. Bagaimana mungkin dia, seorang gadis yang berpendidikan dan punya banyak mimpi, harus menikah dengan seorang pemulung? Hari itu, Caca baru pulang dari kampus ketika ayahnya memanggilnya ke ruang tamu dengan wajah serius. Tanpa basa-basi, ayahnya langsung mengatakan bahwa Caca harus menikah dalam waktu dekat. Papa sudah menemukan calon suami untuk kamu, kata ayahnya tegas. Caca tertawa kecil, mengira itu hanya candaan. Namun, ekspresi wajah ayahnya tidak berubah. Apa maksud Papa? Aku masih kuliah, dan aku bahkan belum siap menikah, protes Caca. Ayahnya menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan dingin. Kamu harus menikah dengan Jaka. Nama itu terdengar asing bagi Caca. Dahinya berkerut. Siapa Jaka? Tanyanya penuh kebingungan. Sebelum ayahnya sempat menjawab, suara seorang pria tua dari belakang rumah menyahut, itu, si pemulung yang sering keliling kompleks. Dunia seakan berhenti berputar bagi Caca. Ia menoleh ke arah ayahnya, mencari tanda bahwa ini hanyalah lelucon yang keterlaluan. Namun, wajah ayahnya tetap serius. Tidak, Pak. Aku tidak mau. Caca berteriak, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ini keputusan final, Caca. Kamu tidak punya pilihan. Kalau kamu menolak, Papa akan mengusirmu dari rumah ini, kata ayahnya dengan nada dingin. Caca tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Bagaimana mungkin ayahnya yang selama ini begitu menyayanginya tega melakukan ini? Apakah ini semua karena kondisi keuangan mereka yang semakin memburuk? Apakah ayahnya menjualnya kepada orang lain demi uang? Papa pasti bercanda, kan? Suara Caca bergetar. Ayahnya tidak menjawab. Matanya yang dulu penuh kasih sayang kini terlihat keras dan tak terbaca. Caca, kamu harus menurut. Papa tidak mau berdebat lagi. Caca berlari ke kamarnya dan mengunci diri di dalam. Ia menangis sepanjang malam, memikirkan bagaimana hidupnya bisa berubah drastis dalam sekejap. Ia merasa seperti burung dalam sangkar, dipaksa menikah dengan orang yang bahkan tidak dikenalnya. Malam itu, Caca tidak bisa tidur. Berbagai pertanyaan berputar di kepalanya. Apa salahnya sampai harus dijodohkan dengan pemulung? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa ayahnya begitu tega? Keesokan harinya, dengan mata bengkak karena menangis semalaman, Caca duduk di meja makan dengan wajah dingin. Ayahnya datang membawa selembar kertas. Ini surat pernikahan. Tanda tangan sekarang, perintahnya. Caca menatap kertas itu dengan mata nanar. Tanda tangan ini akan mengubah seluruh hidupnya.
Dengan tangan gemetar, ia mengambil pena, menatap ayahnya untuk terakhir kalinya, berharap ada belas kasih di matanya. Tetapi tidak ada. Dengan berat hati, Caca akhirnya menandatangani surat itu, merasa seperti menyerahkan dirinya pada nasib yang tidak pernah ia inginkan. Hari pernikahannya dengan Jaka pun ditetapkan. Hari pernikahan Caca dan Jaka tiba lebih cepat dari yang ia bayangkan. Tidak ada pesta mewah, tidak ada gaun pengantin yang indah, dan tidak ada tamu undangan yang ramai. Hanya akad sederhana di rumah, dengan beberapa saksi dan tetangga yang datang sekadar melihat. Caca merasa seperti boneka tanpa perasaan, duduk di samping Jaka yang mengenakan baju adat Jawa. Ia bahkan tidak mau menatap suaminya itu. Sah. Kata itu menggema di telinganya seperti hukuman seumur hidup. Setelah akad, Caca langsung masuk ke kamar dan mengunci diri. Ia tidak peduli apakah Jaka merasa tersinggung atau tidak. Baginya, pernikahan ini adalah akhir dari kebebasannya. Hari pertama pernikahan mereka, Caca bersikap dingin. Setiap kali Jaka mencoba berbicara, ia hanya menjawab singkat atau bahkan mengabaikannya. Jaka sendiri tidak banyak bicara. Ia tetap tenang dan tidak pernah memaksa Caca untuk menerima kehadirannya. Ia tetap melakukan pekerjaannya sebagai pemulung, berangkat pagi dan pulang sore dengan pakaian penuh debu. Namun, ada sesuatu yang aneh. Caca memperhatikan bahwa meskipun hidup dalam kesederhanaan, Jaka tidak pernah mengeluh. Ia selalu bersyukur atas apapun yang ia dapatkan. Setiap malam, Jaka bangun lebih awal untuk sholat tahajud. Suaranya yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran terdengar begitu merdu dari kamar sebelah. Suatu malam, Caca yang masih terjaga karena kesal mendengar suara Jaka mengaji, mendekatkan telinganya ke dinding kamar. Kenapa suaranya begitu bagus? Pikirnya. Ia penasaran, tetapi gengsinya terlalu tinggi untuk bertanya. Suatu hari, Caca memutuskan untuk pergi ke pasar sendirian. Ia ingin membeli beberapa barang keperluan rumah tangga. Namun, di tengah perjalanan, ia melihat sesuatu yang mengejutkannya. Jaka sedang berbicara dengan seorang pria paruh baya yang berpakaian rapi. Yang lebih mengejutkan lagi, pria itu terlihat sangat menghormati Jaka. Caca berhenti di balik kios dan memperhatikan percakapan mereka. Jaka, kenapa kamu masih di sini? Kami semua merindukanmu. Kembali saja, posisimu masih ada. Jaka hanya tersenyum dan menggeleng. Aku sudah memilih jalan ini, Pak. Saya masih belajar, dan saya belum pantas kembali ke dunia itu. Caca semakin bingung. Apa maksud dari semua ini? Sepulang dari pasar, ia tidak bisa berhenti memikirkan pertemuan itu. Keanehan-keanehan terus berlanjut. Suatu hari, saat Caca hendak mencuci pakaian Jaka, ia menemukan sebuah buku lusuh di dalam tas suaminya. Buku itu berisi catatan tafsir Al-Quran dan beberapa sertifikat penghargaan bertuliskan nama lengkap Jaka. Mata Caca membelalak. Jaka Rahman Al-Fatih, peraih penghargaan Hafiz Nasional? Tangannya gemetar saat membalik halaman demi halaman. Ada foto Jaka mengenakan baju koko rapi, menerima penghargaan dari tokoh agama terkenal. Siapa sebenarnya Jaka? Caca mendesak Jaka untuk menjelaskan semuanya. Awalnya, Jaka hanya tersenyum, tetapi akhirnya ia menceritakan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Ternyata, Jaka bukan hanya sekadar pemulung. Ia berasal dari keluarga terpandang dan pernah menjadi seorang hafiz terkenal.
Namun, setelah kehilangan kedua orang tuanya, ia memilih menjalani hidup sederhana untuk memahami arti kesabaran dan ketulusan. Caca tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa malu karena selama ini telah memandang rendah Jaka. Hatinya mulai goyah, tetapi ia masih belum siap menerima kenyataan bahwa suaminya yang ia anggap remeh ternyata lebih mulia daripada yang ia duga. Setelah menemukan buku dan sertifikat penghargaan milik Jaka, hati Caca dipenuhi berbagai pertanyaan. Rasa penasaran, heran, dan sedikit rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Kenapa seseorang yang sehebat dia memilih hidup sebagai pemulung? Ia mencoba mengabaikan pikirannya dan tetap bersikap dingin seperti biasa. Namun, malam itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Malam itu, listrik di rumah mereka padam. Caca yang sedang berada di kamar gelisah, sementara Jaka dengan tenang mengambil lilin dan menyalakannya di ruang tengah. Karena tidak bisa melakukan apapun, Caca tanpa sengaja melihat Jaka duduk dengan Al-Quran di pangkuannya. Lilin yang menerangi wajahnya membuat Caca melihat sesuatu yang berbeda. Tatapan Jaka penuh ketenangan dan keikhlasan, seolah ia benar-benar bersyukur atas hidupnya, meskipun dalam kesederhanaan. Apa yang membuatnya begitu tenang? Aku yang selama ini hidup nyaman justru merasa kosong. Lalu tanpa sadar, Caca bertanya, "Kenapa kamu memilih jadi pemulung?" Jaka menutup Al-Qur'annya dan menatapnya dengan lembut. "Karena aku ingin belajar merasakan hidup dari sudut yang berbeda." Caca mengernyit. "Maksudnya?" Jaka menarik napas dalam-dalam. "Aku dulu punya segalanya, harta, ilmu, penghormatan. Tapi aku merasa ada yang kurang. Aku ingin memahami arti kehidupan dengan lebih dalam, bukan hanya sekadar teori. Aku ingin tahu bagaimana rasanya hidup di bawah, agar aku bisa lebih bersyukur dan lebih dekat dengan Tuhan." Caca terdiam. Kata-kata Jaka seperti tamparan baginya. Selama ini ia selalu mengeluh, merasa hidupnya tidak adil. Tapi di depan matanya, ada seseorang yang dengan sukarela memilih hidup sederhana demi memahami makna kehidupan. Sejak malam itu, Caca mulai memperhatikan Jaka lebih dalam. Ia melihat bagaimana Jaka selalu tersenyum meskipun lelah, bagaimana ia selalu berusaha membantu orang-orang di sekitar, dan bagaimana setiap kali ia berbicara, ada ketenangan dalam suaranya. Namun, titik balik yang sesungguhnya terjadi saat Caca secara tidak sengaja mendengar Jaka berbicara dengan seorang pemilik warung kecil di dekat rumah mereka. Pemilik warung itu tampak sedih karena dagangannya sepi, dan ia mengeluh bahwa ia tidak punya cukup uang untuk membeli bahan makanan besok. Tanpa berpikir panjang, Jaka mengeluarkan beberapa lembar uang dari sakunya, uang hasil kerja kerasnya memulung, dan menyerahkannya pada si pemilik warung. "Gunakan ini, Pak. Insya Allah nanti ada rezeki lagi." Pemilik warung itu menolak, tetapi Jaka tersenyum dan berkata, "Kalau Bapak ingin membalas, cukup dengan mendoakan saya." Caca yang mengintip dari kejauhan merasa dadanya sesak. Bagaimana bisa seseorang yang nyaris tidak punya apa-apa masih memikirkan orang lain? Di dalam hatinya, ia merasa malu. Ia yang dulu hidup berkecukupan tidak pernah berpikir untuk membantu orang lain. Selama ini ia hanya peduli pada dirinya sendiri, pada kesenangannya, tanpa pernah benar-benar memahami bagaimana hidup orang-orang di sekitarnya. Malam itu, Caca menangis diam-diam di kamarnya. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tentang seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi tentang seberapa ikhlas kita dalam menjalani hidup. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya,
Caca membuatkan teh untuk Jaka. Saat ia menyodorkannya, Jaka terlihat sedikit terkejut tetapi tetap menerimanya dengan senyum hangat. Caca ragu-ragu sebelum akhirnya berkata pelan, "Maaf, aku sudah banyak salah menilaimu." Jaka hanya tersenyum. "Aku tidak pernah menyalahkanmu." Jawaban itu semakin membuat hati Caca terenyuh. Sejak hari itu, sikap Caca mulai berubah. Ia tidak lagi membenci Jaka. Ia mulai berbicara dengannya, meskipun masih dengan canggung. Ia mulai belajar memahami kehidupan Jaka, mendengar cerita-ceritanya, dan tanpa sadar, ia mulai mengaguminya. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat Jaka sebagai seorang pemulung, melainkan sebagai seseorang yang hatinya lebih kaya dari siapapun yang pernah ia temui. Setelah melewati berbagai kejadian yang mengubah cara pandangnya terhadap Jaka, Caca mulai merasakan sesuatu yang berbeda di hatinya. Rasa benci yang dulu membakar kini telah padam, berganti dengan rasa kagum dan hormat. Namun, ada satu pertanyaan besar yang masih mengganjal dalam pikirannya. Kenapa ayahnya memaksanya menikah dengan Jaka? Apakah ada alasan tersembunyi di balik semua ini? Dan jawaban itu akhirnya terungkap. Suatu malam, ketika Caca sedang duduk di teras rumah, ayahnya datang tanpa diduga. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu sejak pernikahan Caca dengan Jaka. Ayahnya duduk di sampingnya, menghela napas panjang sebelum berkata, "Caca, ada sesuatu yang harus Papa jelaskan." Caca menatap ayahnya dengan perasaan campur aduk. "Kenapa Papa melakukan ini semua?" tanyanya pelan. Ayahnya terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Jaka bukan orang sembarangan. Papa sudah lama mengenalnya." Caca terkejut. "Apa maksud Papa?" Ayahnya tersenyum tipis. "Dulu, Papa pernah memiliki seorang sahabat baik. Orang yang selalu membantu Papa dalam keadaan apapun. Dia adalah ayah Jaka." Caca terdiam, mencoba mencerna kata-kata ayahnya. Saat orang tua Jaka meninggal, Papa berjanji untuk membalas kebaikan mereka. Tapi Jaka menolak semua bantuan Papa. Dia memilih jalannya sendiri, memilih hidup sederhana agar bisa lebih memahami arti hidup. Papa tahu dia adalah pria yang baik, yang punya hati mulia, yang tak hanya kaya ilmu tetapi juga kaya iman. Papa ingin kamu bersanding dengan seseorang yang bisa membimbingmu menjadi lebih baik. Caca tercekat. Ia tidak pernah menyangka bahwa ada alasan sebesar ini di balik pernikahannya. Jadi, Papa tidak menjualku? Papa tidak menghukumku? Suaranya bergetar. Ayahnya menggeleng. Tidak, Nak. Papa hanya ingin yang terbaik untukmu. Tapi mungkin cara Papa salah. Papa memaksa tanpa memberimu kesempatan untuk mengenalnya lebih dulu. Maafkan Papa. Mata Caca mulai berkaca-kaca. Ia merasa begitu bodoh karena telah berpikir buruk tentang ayahnya selama ini. Dan yang lebih penting, ia merasa bersalah karena telah meremehkan Jaka, pria yang ternyata jauh lebih berharga dari yang ia kira. Malam itu, Caca tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua yang telah terjadi, semua kesalahpahaman, semua perasaan yang selama ini ia pendam. Akhirnya, setelah sekian lama, ia mengambil keputusan. Keesokan paginya, saat Jaka hendak berangkat bekerja, Caca memberanikan diri untuk berdiri di depan pintu. "Jaka," panggilnya pelan. Jaka berhenti dan menatapnya dengan tenang. "Ya?"
Caca menggigit bibirnya, berusaha mengumpulkan keberanian. Lalu, dengan suara yang nyaris berbisik, ia berkata, "Boleh aku ikut denganmu hari ini?" Jaka tampak terkejut, tetapi segera mengangguk dengan senyum hangat. Hari itu, untuk pertama kalinya, Caca berjalan di samping Jaka, melihat dunia dari sudut pandang yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Ia melihat bagaimana Jaka memperlakukan orang-orang dengan penuh hormat, bagaimana ia berbagi dengan mereka yang membutuhkan, dan bagaimana ia selalu menyisipkan senyum di setiap langkahnya. Dan di saat itulah, Caca benar-benar mengerti. Ia akhirnya menerima takdirnya. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai berkah yang selama ini tersembunyi. Hari-hari berlalu, dan tanpa Caca sadari, hatinya mulai terbuka untuk Jaka. Awalnya, itu hanya hal kecil, mendengarkan saat Jaka berbicara, memperhatikan bagaimana ia memperlakukan orang lain, dan merasakan ketenangan dalam tutur katanya. Namun, semakin lama, Caca mulai menyadari bahwa kehadiran Jaka membawa kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai berbincang lebih sering dengannya, mulai tertawa bersama, dan tanpa sadar, ia mulai menantikan kehadiran Jaka setiap kali suaminya itu pulang ke rumah. Ada rasa nyaman yang tumbuh di hatinya, meski ia sendiri belum sepenuhnya menyadarinya. Suatu malam, mereka duduk di teras rumah, menikmati semilir angin yang membawa aroma hujan sisa sore tadi. Langit Jakarta bertabur bintang, seakan ikut menyaksikan perubahan dalam hati Caca. Dengan suara pelan, Caca akhirnya berkata, "Terima kasih sudah sabar menghadapi aku." Jaka menoleh, menatapnya dengan lembut. Senyum tipis tersungging di bibirnya. "Aku tahu, semua butuh waktu." Caca mengangguk. Hatinya bergetar. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi entah mengapa, kata-kata terasa sulit keluar dari bibirnya. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbisik, "Aku ingin belajar mencintaimu, Jaka." Jaka terdiam. Tatapan matanya tetap teduh, namun kali ini ada sesuatu yang lebih dalam di sana. Sebuah ketulusan yang selama ini tidak pernah Caca hargai. Lalu dengan suara yang lembut, Jaka berkata, "Aku tidak pernah meminta apapun darimu, Caca. Aku hanya ingin kamu bahagia, dengan atau tanpaku." Caca tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tenang. Dan di bawah langit malam Jakarta, dengan angin sepau-sepoi yang menenangkan, Caca tahu bahwa ia akhirnya menemukan rumahnya. Bukan dalam bentuk tempat. Bukan dalam harta atau kenyamanan duniawi. Tapi dalam diri seseorang yang selama ini ia abaikan. Seseorang yang kini, tanpa ia sadari, telah ia cintai. Jaka menggenggam tangan itu erat, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Genggaman itu bukan sekadar sentuhan fisik, tetapi sebuah janji yang tulus, bahwa ia akan selalu ada, dalam setiap langkah, dalam setiap perjalanan, dalam setiap suka dan duka yang mungkin akan mereka lalui bersama. Ia menatap mata Caca dalam-dalam, seakan ingin meyakinkan bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan pergi. Bahwa cintanya bukan sekadar perasaan sesaat, melainkan sesuatu yang telah mengakar dalam hatinya, tumbuh perlahan namun pasti. Dan mungkin, inilah yang dinamakan takdir. Takdir yang pada akhirnya membawa cinta yang tidak direncanakan, tetapi tumbuh dengan perlahan dan pasti. Semoga cerita ini menambah pengetahuan, inspirasi dan motivasi kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.